Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat hari ini, alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu ya? Iya, saya juga kangen sama Bu Haji nih. Sama. Tapi alhamdulillah Banyak ya bisa ketemu. kegiatan. Iya, Ini alhamdulillah. katanya mau ngobrol ya? Apa Iya. sih yang mau diobrolkan kita hari ini? Ya, gini ya Bu Haji, saya alhamdulillah selama di TK Kemala Bayangkari, di sini saya terutama pribadi saya sangat menyenangkan. Dalam arti menyenangkan satu suasana lingkungan di lembaga tersebut. Alhamdulillah di hati saya sudah nyaman dengan dengan hubungan dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, baik di kelas tentang pembelajaran, hubungan dengan anak pun alhamdulillah sampai sekarang kita merasakan sudah nyaman sekali. Maka dari itu ya alhamdulillah saya sampai sekarang masih di TK sini. Di TK sini mungkin bisa dikatakan mungkin saya jadi juru kunci ya. Karena udah paling lama gitu ya. Tapi jujur aja saya walaupun di sini sudah paling lama dan mungkin kekurangan saya itu maksudnya bukan ke basic keTK-an gitu Bunda ya. Tapi ya tidak jadi masalah. Yang penting saya sama-sama pendidik gitu. Jelas saya sesuai dengan ijazah pun saya punya akta 4, S1, PAI dan punya akta 4 juga. Jadi jelas saya tidak meragukan seorang pendidik walaupun mungkin kekurangannya bukan basic PAUD gitu mungkin. Mohon maaf Bun, barangkali saya jujur saya itu mungkin kekurangan saya ya, tapi insya Allah saya mungkin walaupun tidak sesuai seperti sekarang tentang apa yang disampaikan di Universitas PAUD, pembelajaran PAUD, karena saya memang tidak bergelut ya, tidak kuliah di kepautan, tapi di dalamnya ya saya mungkin padahal sudah menyampaikan anak sesuai, cuman kami mungkin tidak mengikuti jalur kuliah di kepautan aja seperti itu. Karena ya terutama pembelajaran yang kami di TK, alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Terus kita juga sudah berusaha sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang kita sudah diterapkan, walaupun kami masih belajar, jujur aja belum menguasai banget, tapi kita akan semaksimal mungkin untuk menerapkan di TK kami yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah dianjurkan oleh Ibu Pengawas. Nah dari situ, jadi alhamdulillah saya juga akan berusaha semaksimal apa yang disampaikan Bunda Lilis untuk pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Insya Allah kami akan diterapkan ke anak tersebut. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi sesuai dengan kurikulum Merdekanya yang kita terapkan di TK kami menghadapi anak-anak tersebut ketika proses KBM-nya. Jadi dari paling lama di sini tidak mengerti, tapi tadi ada yang belum menguasai apa tuh kira-kira yang belum dikasih oleh Bu Asih itu apa? Menguasai begini, tentang kepahaman kan beda. Punten ya Bun, kalau saya di PAI misalnya ya contoh, kalau di PAI kan saya tentang keagamaan misalnya, tentang belajar tentang agama itu kan luas ya Bun ya. Misalnya tentang tata cara berwudu, tata cara sholat gitu kan, itu di dalamnya seperti tentang keagamaan. Saya karena ketika di kuliah itu mendapat ilmu, jadi kami tuh ya alhamdulillah punya basicnya, punya ilmu, jadi kita menyampaikan ke anak pun tidak ragu-ragu gitu, karena memang kami sudah punya bekal gitu. Tapi jujur kalau di PAUD kami memang tidak mengalami kuliahnya, jadi saya tuh kayak mungkin sebetulnya mah di prakteknya mah sudah Bun, cuman istilah-istilah kayak karena kami tidak melewati kuliah di kepaudan, jadi saya tuh suka tidak pede tuh Bun gitu tuh Bun. Berarti apakah tentang pembelajaran, cara modul ajar atau apa yang belum dikuasai? Iya, apa aja itu tentang misal pembelajaran
pembelajaran yang sesuai dengan kepautan misalnya Bun, karena saya memang kelemahannya tidak di PAUD ya Bun ya kuliahnya gitu. Terus yang tadi tentang kurikulum ajar juga saya, makanya mungkin nanti mohon bimbingannya karena saya jujur mungkin secara praktek mah mungkin saya juga udah mungkin ya Bun ya, saya tuh cuman tidak sesuai dengan, karena saya tidak basicnya jadi saya tuh kayak tidak pede, tidak menguasai seolah-olah gitu tuh Bun. Jadi kalau masalah karena basic agama, insya Allah PAI mah bisa. Tapi karena sekarang kita melaksanakan kurikulum mereka, berarti WASI itu belum menguasai secara maksimal kurikulum mereka, terutama tentang modul ajar, sampai pembelajaran itu ya. Oke. Nah dari percakapan ini tentang tidak bisa atau belum memahami tentang kurikulum mereka, kemudian cara membuat RPP, CP dan lain. Apa yang diharapkan oleh Bu dari akhir pembicaraan kita ini? Akhirnya intinya saya karena memang harus diterapkan sesuai dengan kurikulum merdeka, mulai udah tahun kemarin ya Bun, karena kami mulai diterapkannya tahun ini juga masih belajar bertahap, masih bertitah-titah gitu kan. Jadi saya untuk kedepannya akan semaksimal mungkin saya akan belajar, akan buka-buka, akan mempelajari bagaimana, karena ini demi kebaikan lembaga kami, demi kualitas TK kami, dan memang harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, yaitu harus sesuai dengan kurikulum merdeka. Ya mau tidak mau mungkin saya kedepannya harus belajar. Cuman mungkin saya kelemahannya juga gak bisa IT Bun, saya tuh. Di situ. Jadi kita ngobrol tentang ada hal yang meresahkan Bu Asi. Ternyata yang meresahkan itu belum maksimal atau belum menguasai tentang penerapan kurikulum mereka dan juga IT. Ada dua nih. Apa yang diprioritaskan oleh Bu Asi dalam pertemuan ini? Untuk penerapan kurikulum mereka atau IT-nya? Saya pengen IT dulu. Pengennya sih IT, tapi IT kan proses waktunya lama, jadi saya mungkin yang didulukan oleh kurikulum merdeka dulu, karena itu harus segera diterapkan. Berarti kurikulum merdeka ya. Iya. Nah sekarang nih situasi Ibu ketika mempelajari kurikulum merdeka, menerapkan sekolah, kira kedepannya kira-kira berapa bulan Bu Asi bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan tahap belajar ini nantinya? Insya Allah saya sih prinsipnya secepatnya Bun. 3 atau berapa bulan? Ya antara 3 bulan insya Allah lah kami. 3 bulan ya. Ya insya Allah kami akan mempelajari karena demi anak-anak kami untuk kedepannya biar lebih baik kualitas anak TK kami. Seperti itu. Nah karena penerapan pembelajaran di sini kurang ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan di sini untuk menerapkan kurikulum itu? Penerapan di sini ya alhamdulillah kami sudah berjalan dengan anak-anak selama tahun pelajaran baru ini, selama 2 bulan ya Bun ya. Kami walaupun masih bertahap belajar ya Bun, walaupun belum menguasai banget, tapi kita merayap sedikit-sedikit dan alhamdulillah kami sudah diterapkan, yang mana teknik pembelajaran kami ini seperti klasikal dengan tanya jawab kelompok itu kami sudah diterapkan, alhamdulillah, dan anak pun sudah merasa nyaman dengan anak-anak dan sudah gimana ya Bun, jadi pembelajaran itu kan bisanya hidup gimana kita mengkondisikan anak ya Bun ya, begitu juga respon anak gimana juga. Alhamdulillah kami semenjak tahun pelajaran ini, tahun pelajaran dari mulai Juli masuk tanggal mulai KBM ya, karena itu awal belum mulai KBM itu saya sudah merasakan nyaman dalam arti anak hidup aktif, kaminya pun aktif juga, karena insya Allah kami juga sebelum menyampaikan sudah mempersiapkan diri seperti itu. Sekarang udah mulai sedikit-sedikit nih penerapan pembelajaran kurikulum mereka. Posisi berapa kalau dihitung dari skala ukuran 1 sampai 10 sekarang nih Bu Asi ada di posisi ini berapa? Menurut saya, kalau saya mah belum, jangankan 80 belum lah. Berapa? 1 sampai 10 berapa? Kira-kira ya masih 65 lah bagi saya. Berarti 6 ya? Iya. Nah, belum menurut saya gitu kan. 6 ya. Nah, sekarang untuk 3 bulan tadi, insya Allah 3 bulan ke depan akan ada peningkatan. Sampai ke 3 bulan itu berapa skala yang akan Ibu peroleh? Kayaknya ya
pengennya ya minimal 8 8, 9 atau ya? iya Ya, seperti 8. itu. Berarti ada peningkatan ya. Iya. Kemudian apa Ada kamu. kekuatan apa yang dimiliki oleh ibu untuk mencapai tujuan ini? Untuk mencapai 8 tadi kan 6 nih. Iya. Tujuan apa kekuatan apa yang dimiliki Ibu Aci untuk mencapai 8 ini? Iya, iya. Kekuatan yang kita harapkan seperti Kekuatan dari Bu Aci ya, sendiri dari ya. saya, nomor 1 kita harus semaksimal mungkin untuk berupaya belajar tentang kurikulum merdeka yang pertama itu. Belajar kurikulum Karena merdeka. itulah yang tujuan utama untuk pencapaian anak-anak. Terutama dalam membuat RPP, Iya, ya, semua RPP dan administrasi. semua Betul, Oke, betul. yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Betul. Oke. Kemudian rencana Bu Aci apa nih belajar siapa aja yang mendukung kira-kira peluang apa atau kemungkinan yang Ibu Aci untuk meningkatkan ini apa aja? Yang meningkatkan ini kita mau cari teman ya seperti alhamdulillah kayak Bu Ika udah bisa IT. Kami juga nanti belajar, terus nanti mungkin sharing-sharing sama teman, kita berdiskusi. Karena kita kalau selesai KBM juga Bun, kalau udah beres, udah mempersiapkan materi untuk besok, sudah siap, tidak ada yang dikerjakan, kita sama-sama berkumpul sama guru-guru itu saling sharing, tanya jawab, diskusi seperti itu. Jadi itulah kami mungkin kesempatan kami untuk memasukkan kami belajar di untuk pencapaian kurikulum merdeka. Oke, kekuatan Bu Aci itu belajar dan Iya. teman ya. Sekarang ada hambatannya ketika mau belajar kurikulum ini, pembelajaran kurikulum ini, ada hambatannya nggak? Ada hambatannya gini, karena namanya kita sudah pengen misalnya di target ini, kan kita juga belum tentu suka ada halangan. Namanya orang ya Bu, apalagi seperti apa? halangannya seperti ini. Tadi apa? Dari yayasan aja selama sampai Oktober setiap hari Kamis, kami tanya hari Kamis ya, hari Kamis itu Zoom dari jam 1 sampai sore di sini, kadang di Jadi kantor hambatannya gitu. waktunya. Iya, waktu aja Bun itu. Kedua, saya juga kadang nganter ibu kontrol ke rumah sakit Bun, jadi saya itu suka seperti itu. Intinya hambatan Bu Aci itu waktu ya? Iya, Mungkin waktu. IT ya? Iya, itu IT sama waktu saya tuh. Sebetulnya saya tuh ya alhamdulillah sih semangat banget sampai sekarang pun kasarnya saya tidak lihat honor ya Bu ya dari Ya, awal ya, dari ya. tahun 2000 tidak lihat usia, karena lihat punten aja pun saya walaupun di rumah misalnya nggak enak badan ya ingat aja kalau izin tuh ya. Iya. Kalau di rumah terasa semua, tapi kalau udah ke sekolah mah tidak. Iya. Karena menghadapi anak-anak, demi anak-anak, tunjukkan ke anak-anak. Makanya saya selama di sini ke anak-anak tahun ini nih beda banget. Satu, mungkin karena udah ada pendamping. Dua, sendiri aja sendiri. Jadi semua pun ya bukan kami tidak mau menyelesaikan, ya namanya anak banyak, administrasi semua harus dipenuhi semua, saya sendirian. Waktu udah sampai siang. Nah, walaupun pulang jam 2, tapi sekarang terutama tentang KBM aja ada pendampingan anak. Saya percakapan, ininya mendampingi anak. Berarti hambatan tuh bisa disolusi dengan ada guru pendamping Iya, secara rendah. Nah, sekarang alhamdulillah. Jadi saya merasa Oke, enak. jadi sekarang strategi apa yang akan Ibu Asih lakukan untuk mencapai tujuan yang bisa itu IT, bisa pembelajaran, terutama pembelajaran kurikulum ya, membuat administrasi semuanya, selalu CP apa strategi yang akan Ibu Asih lakukan apa Pertama saya mungkin akan berusaha minimal kita buka-buka sekarang kan banyak di HP juga ya. Ya, belajar melalui sosmed Iya, ya. iya. Nanti kita menyimak, menambah ilmu dari sosmed aja ya, Bu, dari HP. Iya, apalagi kita belajar. selain- Kedua nanti saling sharing sama teman. Di apa tuh sharingnya Di sini aja kalau udah berarti selesai di apa? KBM. Berarti Kita komunitas belajar Iya, ya. jadi kita ya sharing aja, kita membahas yuk Bun gimana sih masalah kurikulum merdeka, misalnya tekniknya gimana, kita sama-sama dengan teman di sekolah. Selain belajar di media sosial, kemudian sharing dengan teman di komunitas belajar dalam sekolah, ada lagi nggak?
alternatif lain selain belajar di lingkungan sendiri? Apalagi strategi apanya? Kalau kita pengen Bun untuk observasi misalnya untuk perbandingan ya ketika lain, cuma ya itu kendalanya waktu. Berarti saya juga pengen observasi, sebetulnya studi, misalnya pengen lah rencana nih berarti studi tiru ya. Misalnya Studi pengen tiru bisa ke TK Pembina, ke bisa sekolah lain bisa, ya? iya bisa untuk pemasukan saya gitu. Cuman waktunya itu kan perlu waktu ya Bun, perlu kira-kira yang pas, kita dikondisikan dengan sekolah tersebut yang kami akan didatangi kan, seperti tidak semudah itu ya Bun ya. Tapi mungkin yang gerak cepat mah kita insya Allah akan di sosmed aja kita buka-buka, karena sekarang kan zaman teknik ya Bun. Oke, berarti tadi observasi studi tiru ke sekolah apa tindakan Bu Aci untuk bisa misalnya studi tiru ke sekolah lain? Maksudnya untuk Ke sekolah lain? Ya. Ke sekolah, ke sekolah itu maksudnya untuk pemasukan saya, untuk gambaran saya nanti gimana sih, oh di TKI Berarti seperti rencana ini ini ya? misalnya. Oh kan namanya kita kan perlu ya Bun, jangan kirain di saya sudah bagus kan belum tentu ya, apa Ya. salahnya cari Betul, ya. untuk di TKI yang lain. Kalau yang sama yang mungkin sudah diterapkan, kalau yang belum dan bagus mungkin itu pemasukan saya untuk diterapkan di Oke. sekolah kami. Berarti strategi akan Ibu Aci lakukan pertama tadi belajar melalui Ya. media sosial, sharing Sama utama di teman-teman. belajar, kemudian studi tiru ke sekolah Iya. lain. Ada ide lain nggak selain di lingkungan sendiri, ke mana lagi? Di dalam kelompok barangkali? Di dalam kelompok Di luar sekolah? Di Kira-kira luar apa? sekolah. Ada nggak? nggak ada. Ikut di KKG kan? Oh iya subhanallah ya, di KKG itu saya ikut. Berarti ada pemasukan dari KKG. Ada Pak. KKG ya. Oke. Iya. Nah, ketika strategi diterapkan, rencana rencana yang Ibu keberhasilan itu, yang strategi yang sudah Ibu Lakukan. lakukan, keberhasilannya gimana? Kira-kira bisa nggak mencapai 8 kalau ini? Ya harapan kami seperti itu. Tapi kenyataannya ketika kita sudah di apa yang kita direncanakan dan kita sudah diterapkan yang poin-poin tersebut, tapi ternyata setelah maksudnya kami Tidak, harapannya kan sudah pengen 8 ya Bun. Nah nanti Namanya. ketika kami yang poin-poin itu akan kami terapkan semua yang poin-poin itu, kita akan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan kami akan terapkan kita. Tapi apa boleh kita kata kalau misalnya harapannya tuh cuman dapatnya enggak 100%, misalnya sedikit kan nggak tahu juga Bun. Ya, Karena kami ya, juga nggak kan belum terjun seperti itu. Tapi harapan kami mah tidak seperti itu. Mudah-mudahan mah saya yang akan dicapai itu dengan cara tadi ke sosmed pembelajaran, dengan kelompok, dengan coba studi banding, dan langsung diterapkan akan sesuai dengan harapan kami. Oke. Nah, di antara strategi ini siapa saja yang akan mendukung kegiatan atau berkolaborasi dengan siapa saja Ibu akan melakukan strategi? Ini ya dengan ibu kepala sekolah, dengan guru-guru rekan-rekan yang 3. Terus Jadi sama kita semuanya di luar dengan KKG ya tadinya. Berarti KKG kan juga itu menambah untuk wawasan kami, ilmu kami yang akan diterapkan Kira-kira, ketika kami. kira-kira strategi kapan akan dilakukan oleh Bu Aci? Strategi ini kita ya mungkin secepatnya lah Bun. Ini Secepatnya sudah kapan nih? minggu depan lah insya Allah. Minggu depan, Nanti berarti setelah pertengahan September setelah ya? kita ngobrol dengan Bunda, kita insya Allah langsung diterapkan gitu. Oke, berarti kita sudah pertengahan mulai gerak September gitu. ya? Oke, Bu Aci, ini tadi sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Aci, kemudian komitmen juga. Coba bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita itu, dari pertama komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Aci ini. Ya. Komitmen yang kami akan lakukan setelah disampaikan ke undangan Buddha Haji yang akan diterapkan di TK sesuai dengan harapan kami insya Allah akan mulai gerak apa yang sesuai harapan kami, karena terkait dengan nilai juga, dengan demi kualitas anak kami, yang poin-poin itu kami akan diterapkan, akan langsung terjun supaya hasilnya maksimal, dan kami dengan secepatnya akan diterapkan sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan harapan Bunda
Lilis, biar mutu kualitas anak TK kami sesuai dengan kurikulum Merdeka, hasilnya maksimal dan baik. Sekarang komitmen kan sudah dapat nih. Iya. Komitmen tuh strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Aziz, coba disimpulkan lagi yang tadi. Ya, strategi kami ini nanti akan pertama akan belajar ke media sosial satu, kedua dengan berkelompok dengan teman-teman di sekolah ketika KKG, keempat kita akan observasi di TK yang lain yang harus yang bisa ditiru dengan yang lebih baik untuk diterapkan di TK kami seperti itu. Baiklah Bu Aziz, semoga dengan strategi yang akan Pak Ibu Aceh lakukan, mudah-mudahan media pembelajaran kurikulum Merdeka tentang kurikulum Merdeka administrasi baik RPP, Modul Ajar, SMN bisa dilakukan oleh Bu Aceh ya. Jadi solusi apa masalah yang Ibu hadapi sudah Ibu temukan solusinya, ternyata strateginya deh poin ini silahkan. Jadi nggak susah kan kalau mau belajar. Siap. Jadi gimana nih perasaan setelah kami dapat strategi solusinya gimana? Jadi perasaan saya jadi ingin terpancing untuk belajar karena sudah sampaikan ke Bunda apa tadi tip-tipnya yang kita lakukan, tip-tipnya kita akan segera langsung terjun, langsung diterapkan seperti itu, akan biar ada hasilnya yang terbaik seperti itu. Jadi mudah-mudahan strategi yang sudah Ibu utarakan dapat diterapkan juga sama teman-teman dan teman-teman diajak. Jadi bukan hanya Ibu aja yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka karena baru tahun ini, mudah-mudahan teman-teman yang lain di sekolah ini juga dapat sama-sama menerapkan karena belajar bersama. Oke Bu Aziz, jadi plong ya. Jadi masalahnya sudah dapat, apa yang tadi sudah dapat. Mudah-mudahan dilaksanakan cepat mungkin mulai komitmennya minggu depan. Insya Allah bulan depan Oktoberan saya akan lihat bagaimana apakah sudah berhasil diterapkan karena 2 bulan ya, 3 bulan ya, berarti akhir semester ini deh. Januari semester 2 ya Bun. Ya. Desember awal ya. Iya, Desember awal. Iya, berarti nanti semester 2 Ibu Aziz sudah siap. Oktober. Ya. Berarti semester 2 Ibu dan teman-teman sudah berhasil menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka. Siap ya Bu Aziz? Insyaallah siap. Semangat. Amin. Kalau pasti bisa. Kita doain. Siap. Mungkin itu saja yang kita ngobrolnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.